Oke, langsung aja sekarang kita akan masuk ke kunci jawaban kelas 4 tema 3 halaman 25, 26, 27, 28 dan yang terakhir halaman 29. Ya, sekarang kita mulai dari kunci jawaban halaman 25 dan halaman 26 di bagian ayo membaca. Oke, di sini ada perintah, ayo kita baca cerita tentang Lani dan adiknya. Nah, ini ada cerita yang berjudul Lani dan adiknya, mari kita baca sama-sama. Lani mempunyai tanaman yang ditanamnya di rumah. Setiap pagi dan sore hari, Lani selalu menyiram tanamannya. Selain menyiram, Lani juga memberikan pupuk seminggu sekali. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Adik Lani juga mempunyai tanaman yang ditanam di rumah. Seringkali ia lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk. Lani sudah sering mengingatkan adiknya, namun adik Lani selalu lupa. Ia lebih senang menonton TV dan bermain tanaman miliknya layu dan hampir mati. Nah, itu adalah bacaannya. Sekarang kita lanjut ke bawahnya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Oke, ini ada perintah diskusikan dengan kelompokmu. Pertanyaan nomor 1, apa yang dilakukan Lani terhadap tanamannya? Jelaskan. Nah, untuk jawabannya adalah Lani menyiram dan memberikan pupuk seminggu agar tanamannya tumbuh dengan subur. Oke ya, itu adalah jawaban nomor 1. Bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Lanjut ke pertanyaan nomor 2, apa yang dilakukan adik Lani terhadap tanamannya? Jelaskan. Jawabannya yaitu adik Lani sering lupa untuk menyiram dan memupuk tanamannya sehingga tanamannya hampir mati. Oke, lanjut sekarang kita ke pertanyaan nomor 3. Manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap tanaman, Lani atau adiknya? Jelaskan jawabanmu. Nah, untuk jawabannya yaitu menurut saya yang lebih bijak terhadap tanaman adalah Lani karena Lani selalu menyiram tanamannya, sementara adiknya sering lupa menyiram dan memupuk tanaman. Oke, itu adalah jawaban nomor 3. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Ketika adik Lani tidak menyiram tanamannya, siapa saja yang dia rugikan? Jelaskan jawabanmu. Nah, untuk jawabannya yaitu ketika adik Lani tidak menyiram dan memupuk tanamannya, maka yang dirugikan pertama pasti tanamannya hampir mati. Ya, lanjut sekarang kita ke nomor 5. Ketika adik Lani lupa menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Nah, untuk jawabannya yaitu dia belum melaksanakan kewajibannya karena kewajibannya terhadap tanaman adalah merawat tanaman dengan memupuk dan menyiram. Oke. Lanjut sekarang kita ke pertanyaan nomor 6. Ketika Lani menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya yaitu ketika Lani menyiram tanamannya, dia sudah melaksanakan kewajibannya terhadap tanaman yaitu merawat tanaman tersebut. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 7. Mengapa memperoleh hak untuk mendapatkan tanaman subur itu penting? Jawabannya yaitu memperoleh hak untuk mendapatkan tanaman subur itu penting karena tanaman yang tumbuh subur akan menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan manusia. Oke ya, itu adalah jawaban nomor 7. Sekarang kita ke nomor 8. Mengapa melakukan kewajiban untuk merawat tanaman itu penting? Jawabannya yaitu melakukan kewajiban untuk merawat tanaman itu penting karena tanaman bermanfaat untuk menghasilkan oksigen untuk bernafas manusia. Oke, itu tadi adalah jawaban nomor 1 sampai nomor 8. Silahkan bisa kalian jeda dulu video ini. Kalian tulis dulu pelan-pelan hingga selesai. Baru setelah selesai menulis jawabannya, silahkan kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke ya, jika sudah selesai menulisnya, sekarang kita lanjut ke bawahnya. Tanaman perlu kita rawat agar terus bisa tumbuh. Oksigen yang diberikan oleh tanaman membantu kita untuk bernapas. Jika semua orang seperti adik Lani, bayangkan apa yang terjadi dengan semua tanaman. Apakah kamu sudah merawat tanamanmu dengan baik? Mengapa kita harus merawatnya? Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar A, B, dan C. Oke, berdasarkan gambar di atas diskusikan. Untuk yang gambar A, ini ada beberapa pertanyaan, mari kita baca. Apa tindakan yang mereka lakukan? Jawabannya yaitu menyiram tanaman. Lanjut, apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Jawabannya yaitu tindakan tersebut baik terhadap tanaman, kita wajib merawatnya. Oke, silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian ya untuk jawabannya. Lanjut, apa dampak bagi lingkungan? Jawabannya yaitu tanaman menjadi subur dan lingkungan menjadi segar dan sehat. Oke, selanjutnya apa dampak bagi orang lain? Jawabannya yaitu dengan lingkungan yang sehat, kesehatan warga juga terjaga. Oke, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Jawabannya adalah tidak. Dengan menyiram tanaman, kita tidak melanggar hak orang lain. Oke, selanjutnya apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa? Jawabannya yaitu sudah. Tanaman harus kita rawat. Oke, apakah yang sebaiknya dilakukan? Jawabannya itu tanaman harus kita rawat agar dapat tumbuh dengan baik. Oke, itu adalah jawaban untuk gambar yang A. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan untuk gambar B.
Oke, apa tindakan yang mereka lakukan? Jawabannya yaitu membakar hutan. Apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Jawabannya yaitu tidak baik, kita tidak boleh membakar hutan. Selanjutnya, apa dampak bagi lingkungan? Jawabannya, hutan menjadi gundul dan dapat mengakibatkan bencana. Oke, apa dampak bagi orang lain? Jawabannya, membakar hutan akan merugikan orang lain. Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Jawabannya adalah ya, karena setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat. Oke, selanjutnya apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa? Jawabannya yaitu belum, karena tanaman seharusnya dirawat bukan dirusak. Oke, apakah yang sebaiknya dilakukan? Jawabannya hutan harus kita jaga kelestariannya agar bermanfaat bagi manusia. Oke, ya, itu adalah jawaban untuk gambar yang B. Sekarang kita masuk pertanyaan-pertanyaan untuk gambar C beserta jawabannya. Oke, kita baca apa tindakan yang mereka lakukan? Jawabannya itu merawat tanaman. Apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Jawabannya yaitu baik, tanaman harus kita rawat. Apa dampak bagi lingkungan? Jawabannya tanaman tumbuh dengan baik. Apa dampak bagi orang lain? Jawabannya itu lingkungan menjadi sehat dan penghuninya juga sehat. Selanjutnya, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Jawabannya itu tidak. Justru apabila lingkungan hijau, masyarakat menjadi sehat. Oke, selanjutnya, apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa? Jawabannya yaitu sudah, tanaman harus kita pelihara. Oke, selanjutnya, apakah yang sebaiknya dilakukan? Jawabannya itu tanaman harus kita pelihara agar dapat berkembang dengan baik. Nah, itu tadi adalah jawaban-jawaban untuk gambar A, B, dan C. Ya, silahkan kalian bisa tulis dulu jawabannya. Kalian bisa jeda dulu video ini. Kalian tulis dulu hingga selesai. Baru setelah selesai menulis, silahkan kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke, jika sudah selesai, sekarang kita lanjut lagi ke tugas berikutnya. Di sini ada perintah, buatlah jadwal merawat tanaman yang sudah kamu tanam. Disiplinlah dalam melakukannya. Nah, di sini jawabannya adalah seperti ini. Untuk hari Senin, kegiatan di pagi sore yaitu menyiram tanaman, kegiatan di sore hari yaitu menyiram tanaman dan membuang daun-daun yang kering. Lanjut untuk hari Selasa, kegiatan di pagi hari yaitu menyiram tanaman, kegiatan di sore hari yaitu menyiram tanaman dan memberi pupuk bagi tanaman yang sudah harus dipupuk. Lanjut untuk hari Rabu, kegiatan di pagi hari yaitu menyiram tanaman, kegiatan di sore hari yaitu menyiram tanaman dan membersihkan gulma yang ada di sekitar tanaman. Untuk hari Kamis, kegiatan di pagi hari yaitu menyiram tanaman, kegiatan di sore hari, menyiram tanaman dan membersihkan hama tanaman seperti ulat dan serangga. Hari Jumat, kegiatan di pagi hari yaitu menyiram tanaman, kegiatan di sore hari yaitu menyiram tanaman. Hari Sabtu, kegiatan di pagi hari yaitu menyiram tanaman, kegiatan di sore hari yaitu menyiram tanaman. Hari Minggu, kegiatan di pagi hari menyiram tanaman, kegiatan di sore hari menyiram tanaman dan mengganti media tanam yang sudah lama digunakan. Oke, itu adalah jadwal yang bisa kalian buat. Silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian ya. Oke, jika sudah selesai menulisnya, sekarang kita lanjut ke kunci jawaban halaman 27, 28, dan yang terakhir halaman 29. Kita masuk dari bagian ayo mengamati. Beberapa pecahan mudah untuk diingat. Pecahan-pecahan tersebut bisa membantu kita untuk mempermudah melakukan operasi. Pecahan-pecahan tersebut juga mudah untuk digambarkan. Nah, ini ada gambar ya. Diskusikan dengan temanmu, taksilah nilai pecahan 3/8, 1/10, 15/16. Letakkan bilangan-bilangan tersebut pada garis bilangan, amati nilai yang paling dekat apakah 0, setengah atau 1. Nah, di sini sudah saya sediakan jawabannya, bisa kalian tulis di lembar jawab kalian ya. Untuk 3/8 sama dengan 0,375. Nilai taksirannya sama dengan 0 karena kurang dari 0,5. Untuk 1/10 sama dengan 0,1, nilai taksirannya sama dengan 0. Untuk 15/16, 0,9375. Nilai taksirannya sama dengan 1 karena lebih dari 0,5. Oke ya, itu adalah jawabannya, bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Oke, selanjutnya kita ke bawahnya lagi. Apa yang bisa kamu simpulkan untuk melakukan penaksiran pecahan? Oke, lanjut ke bawahnya. Di sini ada pertanyaan nomor 1. Jika pembilang mendekati setengah dari penyebut, untuk jawabannya itu perhatikan pecahan setengah. Jadi pecahan 3/8 mendekati 0. Itu adalah jawaban untuk nomor 1. Oke ya, silahkan bisa kalian tulis jawaban tersebut di lembar jawab kalian. Lanjut untuk nomor 2, jika pembilang terlalu jauh kurangnya dari setengah penyebut. Jawabannya yaitu perhatikan pecahan setengah sama dengan 5/10. Jadi pecahan 1/10 mendekati 0. Oke, itu adalah jawaban untuk nomor 2. Silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian.
Lanjut sekarang kita ke pertanyaan nomor 3. Jika pembilang terlalu jauh lebihnya dari setengah penyebut. Jawabannya itu perhatikan pecahan setengah. Pecahan setengah sama dengan 8/16, jadi pecahan 15/16 mendekati 1. Oke, itu adalah jawaban nomor 3. Silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Oke, sekarang jika sudah selesai, kita lanjut ke latihan. Taksilah nilai yang mendekati pecahan 2/6, 4/16, 7/12, 6/16, 2/15. Buktikan hasilnya dengan garis bilangan. Nah, ini sudah saya gambarkan garis bilangannya. Bisa kalian tulis atau bisa kalian gambar di lembar jawab kalian ya untuk garis bilangan tersebut. Oke, dan di bawahnya garis bilangan ini sudah saya sediakan untuk keterangannya. Ini juga silahkan kalian tulis di lembar jawab kalian. Pecahan 2/6 mendekati 0. Pecahan 7/12 mendekati 1. Pecahan 2/15 mendekati 0. Pecahan 4/16 mendekati 0. Pecahan 6/16 mendekati 0. Oke ya. Itu tadi bisa kalian jeda dulu video ini, kalian gambar dulu garis bilangannya dan keterangannya. Baru setelah selesai menulis, kalian bisa lanjut melihat video ini. Oke ya. Nah, jika sudah selesai, sekarang kita lanjut ke bawahnya. Mudahkan menaksir nilai pecahan, lalu bagaimana dengan persen? Nah, ini ada bilangan persen acuan. Beberapa persen mudah untuk diingat, bilangan-bilangan tersebut juga mudah untuk dioperasikan. Bilangan-bilangan persen berikut bisa kita jadikan acuan ketika kita membulatkan. Nah, ini silahkan bisa kalian amati untuk garis bilangannya ya. Kita lanjut ke bawahnya. Siti melakukan survei untuk mengetahui seberapa rajin teman-temannya menyiram tanaman. Berikut data yang Siti dapatkan. Oke, ini silahkan jawabannya bisa kalian tulis di lembar jawab kalian ya. Ini sudah ada tabelnya, jadi kalian tinggal menulisnya di dalam tabel. Oke ya, sekarang kita lanjut lagi ke kunci jawaban halaman 29. Kita masuk ke bagian ayo berdiskusi. Lihat kembali pertanyaanmu, kamu akan memilih dan mengelompokkan pertanyaanmu berdasarkan kriteria berikut. Oke, ini ada peta pikirannya. Lanjut ke bawahnya langsung ya. Jawabannya, pertanyaan saya tentang tanaman pisang. Apa saja manfaat buah pisang? Apa saja nutrisi yang terkandung dalam buah pisang? Bagaimana cara menanam pisang? Di mana tanaman pisang dapat tumbuh dengan baik? Apa saja ciri-ciri tanaman pisang? Apa saja jenis-jenis tanaman pisang? Mengapa tanaman pisang dapat tumbuh dengan baik di Indonesia? Kapan saat yang tepat untuk menanam pisang? Apa saja makanan olahan yang berbahan pisang? Dan yang terakhir, bagaimana cara memasarkan buah pisang? Oke, lanjut ke bawahnya. Ciri pertanyaan yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sesuai topik. Jawabannya bukan iya dan tidak. Antar pertanyaan berkesinambungan. Menggali lebih banyak informasi, bahasa yang benar, pertanyaan fokus atau tempat sasaran, dan diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Oke, itu jawabannya silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Oke, lanjut ke pertanyaan berikut. Mintalah pendapat temanmu, diskusikan dengan gurumu. Jawabannya itu menurut saya pertanyaan tersebut sudah cukup baik. Oke ya. Selanjutnya kita masuk ke bagian ayo renungkan. Nilai-nilai apa yang sudah kita pelajari hari ini? Jawabannya yaitu hari ini saya mempelajari nilai disiplin dan tanggung jawab. Oke, pertanyaan selanjutnya, sudahkah kita merawat tanaman dengan baik? Jawabannya yaitu saya sudah merawat tanaman dengan baik, yaitu menyiram dan memupuk secara berkala. Oke, itu tadi adalah jawaban-jawaban untuk video ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya.